Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian terus semangat untuk mengikuti acara Habatus Hidupku Bagi Kristus. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami akan belajar firman-Mu. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, supaya kami semua bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, siapakah di antara kalian yang masih suka berdusta? Suka menceritakan kebohongan? Masih ada? Hari ini kita akan belajar apa akibat dari kebohongan, dusta yang dilakukan oleh seorang nabi palsu yang bernama Semaya. Kita akan sama-sama baca di Yeremia 29 ayat 24 sampai 32, tetapi Ibu akan baca sebagian saja ya. Ibu akan mulai baca di ayat 30. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, kirimlah pesan kepada semua orang buangan itu. Beginilah firman Tuhan tentang Semaya, orang Nehelam itu. Oleh karena Semaya telah bernubuat kepadamu, sekalipun aku tidak mengutusnya, dan ia telah membuat kamu percaya kepada dusta. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menghukum Semaya, orang Nehelam itu, dan keturunannya. Tidak ada seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang akan kulakukan kepada umatku. Demikianlah firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Nah, Semaya ini adalah nabi palsu, ya. Dia seolah-olah membuat satu surat untuk supaya Yeremia itu percaya akan dustanya. Nah, dia memberikan surat itu kepada seorang yang imam yang bernama Sefanya yang ada di Yerusalem. Nah, tetapi Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Semaya ini adalah dusta. Tuhan tidak menyuruh dia sedikit pun untuk menegur Yeremia. Nah, kemudian Tuhan sendiri yang berbicara kepada Yeremia apa yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi Semaya ini adalah orang yang berdusta, berkata-kata seolah-olah disuruh Tuhan, tetapi tidak, ya, Tuhan tidak pernah mengutus dia. Tuhan bilang seperti itu. Nah, akhirnya apa? Orang seperti Semaya itu Tuhan bilang tidak akan melihat hal yang baik. Tuhan menghukum dia. Bahkan bukan hanya dia, tetapi seluruh keturunannya tidak akan melihat hal yang baik. Nah, adik-adik, makanya kita belajar untuk berkata dengan benar, untuk menceritakan hal yang benar-benar terjadi, bukan mengarang cerita. Jadi bukan mengarang satu kebohongan kemudian diceritakan kepada orang lain, apalagi menceritakan tentang orang lain kepada teman kita misalkan ya, tetapi itu adalah cerita yang bohong. Nah, itu berarti gosip ya. Nah, adik-adik, maka mulai sekarang kita belajar untuk tidak lagi mengatakan hal yang tidak benar, tidak lagi mengatakan hal yang dusta, hal yang bohong, karena Tuhan tidak suka kepada orang yang suka berbohong. Firman Tuhan katakan, orang yang suka berdusta tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, orang yang suka berdusta itu termasuk orang yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi penghuni neraka. Takut loh. Ya, perbaikilah semua hal yang mungkin selama ini masih ada ngomong yang bohong, dusta, ya. Jangan diteruskan, stop.
stop dusta, stop berkata yang tidak benar. Tetapi kita harus sebagai anak-anak Tuhan harus berkata yang benar, yang sesuai dengan kebenaran. Tidak bergosip, tidak membuat perkataan yang bohong, yang salah, ya. Kita belajar berkata benar karena kita adalah orang-orang benar yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita harus ikutin apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mengerti adik-adik? Nah, apapun juga yang terjadi, kita harus berkata yang sebenarnya, tidak bohong. Ingat gitu ya. Sebagai anak-anak Tuhan, jauhi kebohongan, jauhi dusta. Berkatalah benar. Jika ya, katakan tidak. Jika tidak, katakan tidak. Itu firman Tuhan yang diajarkan. Oke, mengerti? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diajar oleh Tuhan untuk berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Berarti kami harus berkata dengan benar, bukan mengatakan kebohongan. Karena orang yang suka berdusta tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang taat kepada Tuhan, yang senantiasa Tuhan disenangkan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi di Habatius yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatius